Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR mengaku banyak menyerap masukan dari publik meski tidak semua redaksi usulan pasal yang diajukan diakomodasi 100%. Setelah melalui pembahasan panjang serta melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, rapat paripurna ke-8 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya menyetujui revisi Undang-Undang KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebelum mengetok palu, Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan menanyakan persetujuan fraksi-fraksi sebanyak 2 kali. Puan menyebut penjelasan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman terkait RUU KUHP sudah komprehensif dan mudah dipahami. Ia berharap hoax yang beredar soal RUU KUHP bisa ditekan. Bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui RUU KUHP menjadi undang-undang. Ia menambahkan bahwa KUHP sudah berlaku lebih dari 40 tahun sehingga perlu pembaruan agar hukum acara pidana lebih adaptif, modern, dan berkeadilan. Sejak diberlakukannya pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP telah menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, menggantikan HIR warisan kolonial, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah lebih dari 4 dekade, perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat telah membawa tantangan baru. Kita menghadapi kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan. Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyesalkan dengan hoax yang beredar terkait sejumlah pasal di RKUHP baru. Menurut Habibur Rahman, pembahasan pasal per pasal RKUHP sudah dilakukan dengan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil. Ya, di KUHP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Kalau di KUHP yang baru, ya, warga negara diperkuat, diberdayakan, haknya diperkuat, ya, melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara. Selain itu, pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa pemeriksaan direkam menggunakan kamera pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik penyiksaan. Jadi dalam pemeriksaan menurut KUHP baru itu harus ada kamera pengawas. Jadi ini sangat memperkecil ruang terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Yang mana aturan ini di KUHP lama tidak ada, gitu loh. Kita lihat beberapa kali kasus yang terungkap di Komisi 3 bahwa terjadinya kekerasan itu terungkap dari adanya kamera pengawas. Azas ya, omne disputatio finem habere debet. Artinya setiap perdebatan memang harus ada akhirnya, ya. Ubur-ubur ikan lele, KUHP baru kita sahkan le. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.